jamaah sholat zuhur yang saya muliakan, semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah, mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya muliakan, belakangan ini kita dihadapkan dengan ujian. Kita tidak tahu entah ini ujian, entah ini azab. Tapi yang jelas, kalau azab kita minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah menghentikan dari kita, Allah lepaskan dari kita. Jika ini musibah, semoga menjadi pahala untuk kita semua. Kemudian dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah karangan Habib Zaid bin Ibrahim bin Sa'id, di sana dikatakan ada hadis qudsi. Allah berfirman, "Inni la'ahmu bi'azabi khalqi." Yang mau saya sampaikan ini adalah hal-hal yang harus kita lakukan agar kita tidak diberi azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Penangkal azab, ada 3 penangkal azab. Allah katakan, "Inni la'ahummu bi'azabi khalqi." Aku ingin mengazab hamba yang melanggar perintah. Disuruh sholat, suruh puasa, dia tak puasa. Disuruh berangkat haji, sanggup dia tidak berangkat. Zakat dia tidak bayar. Perintah Allah dia tinggalkan. Larangan Allah dia kerjakan. Allah murka, Allah marah, lalu Allah turunkan kepadanya azab. Ketika azab itu Allah turunkan, faiza nazartu buyuti, kata Allah, tiba-tiba aku melihat rumahku masih dimakmurkan, masjid masih dimakmurkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, selama masjid-masjid dimuliakan dengan kita makmurkan, maka azab tidak akan Allah turunkan. Usrifu anhul azab, ku pindahkan azab itu. Jadi belakangan ini kan dah cukup ngeri Pak, bahwa akan ada yang punya tak lagi wajib sholat Jumat, mungkin Allah alam terakhir seperti apa, tidak mesti lagi sholat berjamaah segala macam. Kita lihat Makkah Mukarramah sunyi sepi, di jalan-jalan kosong. Jadi kita berharap bahwa saat orang meninggalkan masjid, bismillah kita makmurkan masjid, muliakan rumah Allah. Karena Allah yang katakan penangkal azab itu dengan memakmurkan masjid itu banyak. Salah satunya ada kajian, termasuk juga melakukan sholat fardu di dekat masjid, di dalam masjid tersebut. Kita agungkan, kita muliakan. Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau kita masuk ke masjid, yang harus kita utamakan itu 2 hal. Yang pertama azan, pahala azan urusan, kejarlah. Lau ya'lamun nas ma fil nida, kata Nabi, seandainya manusia tahu betapa besarnya pahala azan itu, diundi pun jadi mereka tahu, yang aku sajalah azan, aku. Kalau kita tahu besar pahala azan, jauh sebelum masuk waktu kita dah datang berlomba-lomba, tua muda berlomba-lomba ingin azan. Besar pahala azan, cuma Allah rahasiakan. Satu. Yang kedua, kalau udah masuk ke masjid, yang dikejar itu saf pertama. Saf pertama itu dikejar. Wasaffil awal, saf pertama utamakan sebelah kanan. Kejar yang sebelah kanan. Fa innallaha wa malaikatahu yusalluna ala mayaminis sufuf. Allah malaikat berselawat kepada orang-orang yang berada di saf sebelah kanan imam. Diupayakan kanan, penuhkan kiri,
baru saf yang kedua kanan. Jadi jangan kanan semua, nanti beren masjid kita kosong sebelah kiri nanti kan. Tapi memang upayakan mengisi sebelah kanan. Kemudian siapa yang besar pahalanya ketika dia berada di masjid? Yang pertama orang yang cepat datangnya lambat pulang, besar pahalanya. Cepat datang, lambat pulang. Jauh sebelum masuk waktu, saat orang belum ada datang, dia sudah datang ke masjid, sholat sunnah, berzikir dan segala macam. Yang kedua yang besar pahalanya itu rumahnya jauh dari masjid, tapi tak tinggal sholat berjamaah, tak tinggal takbiratul ihram imam. Jadi kaitan masjid dengan manusia ini bukan masalah jarak ya. Banyak orang yang rumahnya jauh, tapi dia tetap awal datang. Banyak orang yang rumahnya dekat, datang pun tidak. Jadi bukan masalahnya jarak, tapi masalahnya hati. Jadi kalau hatinya dekat kepada Allah, utama jauh sebelum masuk waktu dia sudah datang. Ini yang harus kita lakukan, muliakan masjid dengan berlomba-lomba azan, kemudian pilih saf yang pertama, cepat datang, terakhir pulang. Cuman yang terjadi kan kadang lambat datang, cepat pulang. Kan itu. Dia paling terakhir datang, dia dulu duluan. Itu yang tak baik itu ya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya muliakan. Jadi perintah yang pertama, makmurkan rumah Allah. Insyaallah Allah hindarkan kita dari segala jenis musibah dan ujian. Satu, yang kedua al-mutahabbina fiyya. Masih adanya orang yang berkasih sayang karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu sekalian, mulai saat ini kita berteman dengan siapapun bukan karena dia kaya, bukan karena dia pejabat, bukan karena dia orang hebat, bukan karena dia orang cantik, orang ganteng dan segala macam, tapi pertemanan kita kepada saudara kita siapapun dia harus karena Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berteman karena Allah nanti pada hari kiamat saat tidak ada naungan, dia akan mendapatkan naungan khusus dari Allah. Kata Nabi, rajulani tahabba fillah. Ada dua orang yang berkasih sayang karena Allah, ijtama alaihi wa tafarraq alaihi. Bertemu berpisah karena Allah, maka dia akan kelak mendapatkan naungan yauma la zilla illa zilluh. Pada saat itu tidak ada naungan melainkan naungan, tak ada perlindungan melainkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Tapi biasanya yang bisa berteman ini yang susah sama yang susah, yang kaya sama yang kaya. Jarang yang susah dengan yang kaya bisa berteman. Tapi andai yang kaya tidak membeda-bedakan, maka dia mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dua, yang ketiga al-mustaghfirina bil ashar. Jadi ingat tiga nih. Jadi di kondisi-kondisi seperti ini Bapak Ibu sekalian, tiga hal ini harus kita jaga. Yang pertama, tetap makmurkan rumah Allah. Yang kedua, jaga ukhuwah, berteman karena Allah. Yang ketiga, al-mustaghfirina bil ashar, yaitu orang-orang yang masih bangun tengah malam. Dia mau bangun tengah malam saat semua orang sedang tidur, lisannya basah, beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting sekali jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kafir Quraisy itu kasarnya kepada Nabi luar biasa. Seburuk-buruknya kita Bapak Ibu sekalian, sekurang ajarnya kita tak pernah berani meminta kepada Allah agar Allah turunkan azab. Ada bapak-bapak ibu-ibu yang pernah minta turun azab? Tak berani kita minta turun azab. Kafir Quraisy pernah minta kepada Allah turun azab. Wa izqalu Allahumma in kana hadha huwal haqq fa'amtir alaina hijarah. Apa kata mereka? Ya Allah, kalau Al-Quran ini benar datang darimu, turunkan kepada kami azab. Fa'amtir alaina hijarah, turunkan kami batu dari langit, hujankan kami dengan batu. Kalau engkau tak mau hujankan kami dengan batu, awitina bi'adzabin alim, beri kami azab yang pedih. Ayat azab yang pedih ini pernah dipinta oleh mereka.
batu dari langit tak turun, hujan batu tidak datang, azab tidak muncul. Kenapa? Karena ada orang soleh pada saat itu. Siapa orang soleh di sana? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ayat ini mengajarkan kepada kita, kalau ada orang-orang soleh di lingkaran kita, muliakan mereka. Jangan sepelekan orang-orang soleh, jangan intimidasi, jangan dikatakan mereka radikal. Innallaha yakrahu azal mufikirin. Allah marah orang-orang beriman itu disakiti. Entahnya azab ini gara-gara terlalu banyak saudara-saudara kita yang disakiti, namun kita tak peduli. Saudara-saudara kita dihina, kita tak peduli. Jangankan untuk memberikan sesuatu, untuk menyuarakan itu, mendoakannya pun kita tak mau. Jadi setiba azab itu turun, kita juga kena imbasnya. Waliyahzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat berikutnya, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, kata Allah. Kami tidak akan mengazab mereka kafir Quraisy wa anta fihim, karena kau ada di sana Muhammad. Nabi itu orang soleh. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan menurunkan azab, tidak akan memberikan azab selama kita masih mau beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlepas ini bulan Rajab, bulannya Allah, kita disuruh perbanyak istighfar, maka kondisi-kondisi ini untuk mengantisipasi ujian dan segala macam, maka perbanyaklah beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Orang-orang yang beriman itu ditemui oleh para malaikat tengah malam. Apa yang mereka lakukan? Yastaghfirun, mereka memohon ampun kepada Allah, beristighfar. Lisannya basah, astagfirullahaladzim. Dia bayangkan kesalahannya, astagfirullahaladzim. Dia bayangkan dosanya, astagfirullahaladzim, dan segala macam. Maka salah satu yang harus kita lakukan, beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiga hal ini jamaah Jumat, jamaah Jumat. Tiga hal ini Bapak-bapak Ibu sekalian yang perlu kita praktekkan. Mudah-mudahan Allah hindarkan kita dari segala mara bahaya. Amin. Ya Rabbal alamin. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.